سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا. الحمد لله على كل حال wa na'udzu billahi min hali ahlin nar amma ba'du. Para jamaah sekalian dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita semua, memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kepada kita bermacam-macam nikmat yang tidak terhitung, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam kajian ini, yang mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena tanpa keimanan, tanpa nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan diberikan keinginan untuk mencari ilmu agama. Banyak orang yang sehat jasmaninya, uangnya banyak, hartanya banyak, mobilnya mewah, rumahnya mewah, istrinya cantik, anak-anaknya lucu dan imut. Namun karena tidak diberikan nikmat iman oleh Allah, maka semua itu bisa melalaikannya dari mencari ilmu agama. Sedangkan mencari ilmu agama hukumnya adalah wajib. Oleh karena itu, ikhwani rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua diberikan nikmat iman yang terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah agar supaya nikmat iman yang Allah berikan, nikmat Islam yang Allah berikan, supaya Allah tancapkan terus dalam hati kita. Jangan sampai Allah ambil. Dan juga sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga kita sebagai umatnya, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwani rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sholat duha, yang mana di antara fadilah sholat duha adalah bisa mendatangkan rezeki kepada kita. Ada orang yang sholat duha setiap hari sebanyak 2 rakaat.
Ada orang yang setiap hari sholat duha sebanyak 4 rakaat. Ada juga yang sholat duha sebanyak 6 rakaat. Ada juga yang sholat duha sebanyak 12 rakaat. Namun ikhwani rahimakumullah, dalam satu kitab yang dikarang oleh Syekh Ki Haji Muhaimin Abdul Basit yang berjudul Ayyuhal Aulad Taqarrabu ila Rabbil Ibad biqasrati qiraatil awrad, yang mana kitab ini berisi susunan-susunan aurad dari mulai kita bangun tidur sampai tertidur lagi, satu hari satu malam, ada semua di kitab ini. Dan kitab ini ada juga tata cara bagaimana sholat duha yang baik, kemudian bacaan-bacaan apa saja yang dibaca setiap rakaatnya, dan doa apa saja yang dibaca setelah sholat duha. Nah, ini tercantum dalam kitab ini. Oleh karena itu ikhwani rahimakumullah, di dalam kitab ini disebutkan bahwa sholat duha itu setiap harinya dilaksanakan sebanyak 8 rakaat. Yang mana sholat duha ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mau rizki kita lancar, rizki kita lapang, barokah, banyak, mengalir terus-menerus kepada kita, maka amalkan oleh kita sholat duha ini. Insya Allah dengan kita rutin mengamalkan ya sholat duha ini, maka lihat perubahan terhadap rezeki kita. Kita laksanakan sebanyak 41 kali saja, 41 hari saja, kita sudah bisa merasakan kehebatan atau fadilah yang dirasakan ya, yang kita rasakan setelah melaksanakan sholat duha ini. Jangan sampai kita ingin banyak rezeki, tapi kita malas untuk melaksanakan ibadah. Ya, malas melaksanakan sholat duha. Kita laksanakan sholat duha ini, niscaya rezeki akan datang kepada kita dengan dengan memohon-mohon. Ya, istilahnya dengan memohon-mohon, ingin dimakan, ingin digunakan oleh kita. Jadi bukan kita yang bersusah payah mencari rezeki, tapi rezeki yang mencari kita dengan susah payah. Bagaimana caranya? Nah, di antaranya adalah dengan mengamalkan sholat duha ini. Yang mana sholat duha ini dilaksanakan sebanyak 8 rakaat. Ya, masing-masing 2 rakaat 1 salam. Jadi dilaksanakannya sebanyak 4 kali sholat. Yang mana surat yang dibaca pada rakaat yang pertama adalah wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi wa duhaha. Kemudian rakaat yang kedua, surat yang dibaca setelah Al-Fatihah adalah surat Wad-Duha wal-laili idza saja. Kemudian ikhwani rahimakumullah, pada rakaat yang ketiga setelah kita selesai membaca surat Al-Fatihah, lanjut kita baca surat Alam Nashrah Laka Sadrak.
Kemudian rakaat yang keempat, setelah membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surat Li'ila fi Quraisyin. Kemudian ikhwani rahimakumullah, rakaat yang kelima, setelah membaca surat Al-Fatihah, kita baca surat Al-Hakumut Takatsur. Setelah itu ikhwani rahimakumullah, pada rakaat yang keenam, setelah membaca surat Al-Fatihah, kita baca surat Idza Jaa Nasrullah. Dan pada rakaat yang ketujuh, setelah membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surat Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Kemudian rakaat yang kedelapan, setelah membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surat Qul Huwallahu Ahad. Nah, ikhwan rahimakumullah, amalkan oleh kita ya tata cara sholat duha sesuai dengan kitab ini. Dari mulai rakaat yang pertama sampai rakaat yang ke-8, kita baca susunan suratnya yang disebutkan tadi oleh saya. Kemudian setelah itu ikhwani rahimakumullah, kita baca doa sholat duha seperti biasa. Ya, biasa kita sholat duha, Allahumma inna duha'a duha'uka, terus sampai selesai. Kemudian diakhiri dengan membaca apa? Membaca Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahimul ghafur, sebanyak 41 kali. Ya, sebanyak 41 kali. Nah, insya Allah ikhwani rahimakumullah, 41 kali kita melaksanakan sholat duha ini tanpa terputus, akan kita rasakan khasiatnya yang sangat-sangat besar. Silakan ikhwani rahimakumullah, bagi yang ingin melaksanakan, mempraktekkan sholat duha ini, saya sudah persilahkan, sudah ijazahkan, guru kita sudah mengijazahkan kepada saya, dan saya mengijazahkan kepada semuanya untuk mengamalkan tata cara sholat duha ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu beribadah kepada Allah, mampu melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.